Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti pemaparan budaya positif itu yang langsung disampaikan oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Murni. Kepada Ibu Murni kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu marilah kita SBreaking ya Bapak Ibu. SBreaking-nya adalah menyambung kata dengan menyanyikan lagu. Jadi nanti pertama kali saya akan menyanyikan sebuah lagu. Kemudian kata terakhir nanti Bapak Ibu melanjutkan dengan menyanyikan lagu yang lain. Wah, ya cocok nih. Gimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Iya, terima kasih. Kita mulai Bapak Ibu. Saya mulai saja langsung. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ya, kita yang baik. Nyanyi. Baik. Lanjut. Baik. Ini baik. Apa ya? Baik saja. Baik. Bila kau terus menunda-nunda. Asik. Udah susah kali tuh. Yang akan saya paparkan adalah konsep-konsep kunci dalam budaya positif ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu disiplin positif. Menurut Bapak Ibu semua, kata disiplin itu biasanya dihubungkan dengan apa Bapak Ibu? Hukuman. Selain hukuman, coba Bapak Ibu ada lagi? Peraturan. Ada lagi yang berpendapat? Iya, jadi disiplin biasanya dihubungkan dengan kata hukuman dan peraturan. Padahal sebenarnya kata disiplin itu sangat berbeda dengan hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika kita mau menanamkan sikap disiplin kepada anak didik kita, itu jangan dihubungkan dengan hukuman ya Bapak Ibu, karena itu sangat berbeda sekali. Lantas, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai positif itu, kita itu menanamkan motivasi anak itu ingin menjadi seperti apa dan dengan menghargai diri sendiri. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa Bapak Ibu? Itu nilai kebajikan adalah sifat Kejujuran. manusia. Iya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif Bapak Ibu, sifat-sifat positif yang dimiliki oleh manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu.
Nah, di sini kita sedang mengikuti kurikulum Merdeka yang menggunakan nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai kebajikan yang terdapat di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Ada 6. Iya, supaya kita lebih memahami isi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Coba Bapak Ibu siapa yang bisa menjelaskan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Butuh waktilah boleh? Pak Airudin dulu. Oh iya, karena berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kita kasih kesempatan kepada Ibu Agama. Pak Airudin aja. Pak Airudin. Pak Herudin lagi. Oke, Pak Herudin, boleh Pak Herudin. Baik, makasih untuk waktu yang kedua kalinya diberikan kepada saya. Pernah menyanyi sekarang definisi dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita di Indonesia ini tidak lepas dari namanya Pancasila ya. Pancasila sila pertama itu yaitu berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk beriman. Beriman artinya percaya kepada Tuhan Yang Esa. Percaya kepada Tuhan Yang Esa. Kemudian bertakwa itu tidak hanya percaya tetapi bertakwa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang di dalam agamanya masing-masing. Tentunya kita yang beragama Islam kategori bertakwa kita yang melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Mungkin yang beragama Nasrani melaksanakan apa yang diperintahkan di Alkitabnya dan agama-agama yang lain. Kemudian berakhlak mulia, yang berakhlak mulia di sini adalah nilai-nilai yang mungkin sudah kita bawa dari adat istiadat di sekitar kita yang dianggap tadi positif. Jadi tujuannya mulia, kemudian sifatnya positif. Jadi tidak berdasarkan dari yang tadi ya berdasarkan agama, tapi dari berakhlak mulia itu dari kebiasaan lingkungan kita. Mungkin itu saja Bu yang ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herudin. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu ada yang berakhlak mulia terhadap individu, terhadap sosial, lingkungan dan juga negara, bangsa dan negara. Jadi kalau berakhlak mulia dengan individu berarti kita bisa menjaga diri kita secara fisik maupun mental. Kemudian berakhlak dengan sosial berarti kita berempati kepada orang lain. Berakhlak mulia terhadap lingkungan berarti kita dapat menjaga lingkungan kita supaya bersih dan teratur. Kemudian berakhlak mulia yang berhubungan dengan bangsa dan negara, kita dapat menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa berkebinekaan global itu adalah menghargai berbagai budaya yang ada. Kita lanjut yaitu tentang bergotong royong. Ini yang sudah kita terapkan di sekolah kita, budaya gotong royong seperti Kamis Bersih. Jadi kita semua sudah tahu apa itu gotong royong ya Bapak Ibu. Apa gotong royong itu Bapak Ibu? Gotong royong adalah bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan. Kita lanjut ke mandiri. Mandiri, menurut Bapak Ibu yang dikatakan mandiri itu seperti apa? Boleh Bapak Hendra memberikan pendapat. Jadi mandiri ini adalah melaksanakan sesuatu hal yang masih bisa kita laksanakan sendiri. Artinya kita maju masih bisa melaksanakan dengan sendiri, belum mengikut sertakan teman-teman yang lain. Jadi mandiri ini adalah menurut saya pribadi butuh keyakinan besar di dalam diri kita untuk melaksanakan hal yang memang masih bisa kita lakukan sendiri. Mungkin itu saja Bu, atau ada teman-teman yang ingin menambahkannya. Terima kasih Bapak Hendra. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Mandiri itu seperti apa? Boleh? Terima kasih.
sekedar menambahkan di katakan Bapak Hendra tadi bahwa mandiri adalah melakukan kegiatan sendiri. Jadi saya ingin menambahkan melakukan kegiatan ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab kita. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita itu melaksanakan dengan senang hati tanpa mengharapkan pujian atau tanpa mengharapkan disuruh, dengan kesadaran sendiri dan merasakan tanggung jawab. Itu menurut saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Roma. Berarti intinya kita harus berani bekerja sendiri, termotivasi dari dalam diri sendiri tanpa termotivasi dari luar, begitu ya Bapak, begitu ya Bu Roma. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke kreatif. Kreatif itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Boleh Bu Kia? Kreatif, yang mana kreatif itu adalah kemampuan manusia untuk menciptakan suatu hal yang baru, misalnya berupa gagasan, kemudian karya-karya yang dicari informasinya oleh mereka. Jadi mereka mempunyai pembelajaran yang kreatif oleh siswa itu sendiri yang belum ada di sekolah kita ini, kemudian mereka mencarinya dengan gagasan-gagasan mereka dan karya-karya mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kia. Iya, kreatif itu berarti kita dapat menuangkan karya-karya kita ataupun gagasan-gagasan kita untuk kemajuan dan perubahan. Kita lanjut ke bernalar kritis. Kita kasih kesempatan kepada Bapak Rigo untuk menyampaikan pendapatnya tentang bernalar kritis. Terima kasih kepada Bu Uni. Berarti Mungkin menurut pendapat saya pribadi, bernalar kritisnya kuncinya ada dua. Pertama, bernalar itu berpikir. Kritis itu bukan berarti kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tapi kritis di sini maksudnya mencari untuk kemajuan atau kepentingan setiap, baik itu orang lain maupun individu. Jadi kalau dikaitkan dengan siswa atau budaya positif, mungkin bernalar kritis ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa berpikir kritis untuk kemajuan, karena uang lingkupnya di sekolah, untuk kemajuan sekolah. Bukan berarti berpikir kritis ini mencari kesalahan-kesalahan yang sifatnya negatif. Mungkin sederhananya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Pak Rigo, sungguh luar biasa. Jadi di sini kita semua tadi sudah dapat menyimpulkan apa nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila dan apa yang dapat kita laksanakan di dalam kurikulum Merdeka yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini. Kita lanjut ke konsep budaya positif yang kedua. Tadi adalah disiplin positif. Sekarang kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada, menurut Diani Gosen, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, manakah perilaku yang paling tingkatannya teratas ataupun tertinggi? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga Bapak Ibu? ya jelas yang ketiga. Yang ketiga, iya. Sekarang kita sudah mengetahui motivasi perilaku yang ketiga yang merupakan motivasi yang teratas untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alasannya kenapa motivasi ini motivasi yang teratas? Alasannya kenapa Bapak memilih Yang ketiga, Iya. jelas.
Karena ini kan tendensinya kayak kalau yang ketiga kan dia motivasi intrinsik yang berasal dari niat dari diri sendiri. Kalau yang kedua itu tadi ada udang di balik batu kalau kita ingat. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau nggak dihukum, nggak ada hukuman, berarti mungkin nggak bisa berbuat baik. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan, berarti ada iming-imingnya. Kalau yang ketiga memang secara bertanggung jawab kita dari nilai-nilai kebajikan yang disampaikan itu kan kita menghargai diri kita sendiri. Kita ada motivasi dari dalam diri kita untuk melaksanakan itu tanpa ada iming-iming maupun hukuman dari orang lain. Makasih Bu. Iya. Terima kasih Bapak Hairudin. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Hairudin. Motivasi perilaku yang katanya tertinggi itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena motivasi ini datangnya dari dalam diri, begitu menurut Bapak Hairudin. Itu sangat betul sekali. Karena apa? Karena disiplin positif jika datangnya dari motivasi diri itu akan lebih baik daripada datangnya dari pengaruh luar. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Jadi ketika kita masih sering mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti kita di sini masih menggunakan motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kenapa? Sebenarnya mereka sedang menghindari suatu permasalahan. Ini datangnya dari luar atau eksternal, motivasi eksternal. Lanjut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya, jika kita bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ketika masih ada yang berkata seperti ini, bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti motivasi dalam diri kita untuk melakukan budaya positif itu masih datangnya dari luar, eksternal. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia berperilaku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karena pujian itu menurut dia adalah sangat penting dan diletakkan dalam dunia yang berkualitas. Lanjut, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya di sini kita akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Akan menjadi orang yang seperti apa bila kita melakukannya? Jika kita melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut, pasti kita akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak Hairudin tadi sangat betul sekali, yaitu datangnya dari motivasi intrinsik, datangnya dari dalam. Nah, untuk menanamkan motivasi internal, untuk menanamkan motivasi yang datang dari dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menghindari yang namanya hukuman, Bapak Ibu. Supaya tertanam dalam diri anak kita, termotivasi dalam diri, bukan dari pengaruh luar yang untuk melakukan sesuatu. Langkah pertama yaitu kita harus menghindari yang namanya hukuman. Jadi ketika kita saat ini masih sering melakukan hukuman-hukuman kepada anak kita, anak didik kita, mari kita belajar untuk menghindari hukuman itu, Bapak Ibu. Kemudian pemberian penghargaan yang berlebihan. Boleh kita memberikan penghargaan, tapi jangan yang berlebihan. Karena agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi mereka bertindak itu bukan semata-mata hanya karena ingin imbalan, karena hukuman, bukan seperti itu. Karena dia menghargai diri dia
survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Kita bahas satu persatu. Untuk kebutuhan bertahan hidup. Di sini kita memberikan ilustrasi. Rehan ditanya oleh Pak Guru, mengapa Rehan hari ini terlihat lemas dan pucat? Dalam kasus ini, apabila jawaban Rehan adalah karena lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini adalah contoh kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena bertahan hidup itu berhubungan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Apakah kita pernah menemukan anak-anak kita di kelas dengan jawaban seperti ini, Bapak Ibu? Banyak. Berarti kita harus bisa menemukan atau memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu bertahan hidup. Kita lanjut. Kebutuhan pengakuan atas kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, ketika Rehan oleh Pak Guru ketika tadi mengambil makanan, mengapa mengambil bekal temannya? Dan jawaban Rehan adalah karena dia merasa hebat. Merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Mereka merasa ingin dia itu adalah pemimpin. Jadi mereka berusaha untuk mengganggu kawannya supaya kawannya itu takut. Karena aku tuh hebat loh, kawan itu takut sama saya. Itu alasannya. Lanjut kita ke konsep kunci dalam modul budaya, posisi, kontra, dan restitusi. Di sini ada 5 posisi kontra yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, di sini saya ingin mendengarkan pendapat dari kawan-kawan semua. Selama ini kita sebagai pendidik, di antara 5 posisi kontrol, kita sebagai guru, manakah yang pernah atau yang sudah kita terapkan di dalam kelas? Saya minta pendapatnya mulai dari Bapak Hendra. Baik, Ibu. Yang pernah saya alami ketika khususnya di dalam kelas, di antara yang 5 ini yang sering saya laksanakan buat anak-anak adalah nomor 2. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, saya ingin dia memang mengakui kalau dia bersalah. Jadi yang sering saya tekankan itu membuat dia merasa bersalah agar tidak mengulanginya. Harapan saya ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sungguh luar biasa telah memaparkan posisi kontrolnya yang telah diterapkan di dalam kelas masing-masing. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah mengetahui satu persatu tentang posisi kontrol tersebut. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang posisi kontrol 1 sampai 5. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya dia akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu
ada salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu dengan cara beliau. Jadi nggak ada cara lain, hanya cara guru itulah satu-satunya cara untuk keberhasilan pembelajaran. Lanjut, kita posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi penang maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, jadi jika kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di sini kita lanjut ke posisi kontrol dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi Bapak Ibu, jika kita berada di posisi manajer, jika ada sesuatu permasalahan yang ada di kelas, kita akan berada di posisi segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahannya Bapak Ibu. Apa itu yang pertama? Yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan. Terakhir yaitu Bapak Ibu, saya menginginkan umpan balik dari Bapak Ibu tentang penyampaian saya dari mulai awal sampai akhir. Mohon umpan baliknya. Umpan balik itu penilaian Bapak Ibu tentang penampilan saya dalam memaparkan materi budaya positif di sekolah ini. Terima kasih bahwa acara kita ini berjalan lancar, baik. Jadi dari pemenangan kami tentang acara ini khusus di Murni dan acara CGP sungguh luar biasa, sangat bagus dan baik. Dan tetap semangat. Mungkin kalau kekurangan itu pasti ada, dan yang kekurangan kita itu kita beri. Tapi intinya hari ini acaranya, pengamarannya sungguh luar biasa dan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ramses Simanjuntak SHUM yang telah memberikan umpan balik terhadap pemaparan saya